siang, Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Eman. Oh ya, gimana kabarnya Pak Eman hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, jadi terima kasih Pak Eman sudah mau bincang-bincang bersama saya pada siang hari ini. Ya, Iya, Pak. jadi mudah-mudahan waktu kita ini Pak Eman tidak begitu banyak, sekitar 15 menit gitu. Jadi, Iya, Pak. ya. Jadi kira-kira Pak Eman apa yang ingin diomongin hari ini? Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Em, ada sebenarnya beberapa hal yang saya mau konsultasikan, tapi yang ini yang penting menurut saya. Kan itu, Pak, saya sudah mengajar kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, bahkan minggu ini sudah masuk minggu keempat. Itu di kelas 5, itu Pak 5B, kondisi muridnya itu Pak pasif. Jadi dalam melakukan pembelajaran di kelas 5B itu saya sedikit mengalami kendala dan kewalahan begitu Pak dalam hal pembelajaran di kelas karena murid-muridnya yang uh, tidak aktif begitu Pak, pasif, cenderung pasif. Iya, iya. Jadi yang kita akan percakapkan hari ini adalah tentang kondisi siswa Bapak ya, yang mana Iya, sekitar 3 minggu atau 4 minggu belakangan ini keadaan siswa Bapak kurang aktif dalam pembelajaran gitu. Gitu ya? iya Pak, pasti, iya. Ya, melihat dari apa yang sampaikan tadi bahwa siswa Bapak masih banyak yang kurang aktif seperti itu. Kira-kira ya apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya berharap Pak dari percakapannya kita ini bisa membantu saya untuk melengkapi pembelajaran saya di kelas dan membuat murid-murid di kelas 5B itu bisa menjadi lebih aktif dan nyaman, senang dalam pembelajaran saya, Pak. Kayak begitu. Oke. Jadi dalam hal ini untuk sebenarnya membantu Bapak bagaimana supaya nantinya dalam pembelajaran siswa Bapak menjadi aktif lagi seperti itu ya, lebih aktif seperti Iya, itu. Pak. Iya. Nah, menurut Bapak yang aktif yang diharapkan seperti apa ya gambarannya itu? Kalau yang ingin saya dambakan itu Pak, bahwa ketika saya masuk, terus ketika saya memberikan penjelasan, ketika saya membagikan lembar LKPD, ketika saya membagi kelompok, anak-anak itu Pak sangat aktif tanpa disuruh pun, tanpa diberikan instruksi, mereka sudah bisa paham dan bisa mau mengerjakannya dan bisa dengan senang begitu Pak, dengan senang menyukai pembelajaran yang saya lakukan di kelasnya. Pokoknya pengennya itu Pak, sebelum saya memberikan atau ketika saya memberikan pertanyaan tanpa disuruh pun atau tanpa saya tunjuk pun, mereka antusias langsung mengangkat tangannya dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Itu Iya, Pak, iya. itu yang menjadi harapan saya. Oke, jadi menurut Pak Iman yang aktif yang diharapkan oleh Pak Iman itu adalah bahwa siswa-siswanya Pak Iman ketika melakukan pembelajaran itu lebih kelihatan senang, mereka disuruh, mereka bisa lebih aktif mengikuti semua kegiatan yang kita berikan. Kemudian kalau diberikan pertanyaan, mereka betul langsung antusias menjawab seperti itu. Iya. Mungkin idealnya seperti itu, Pak. Iya Pak, yang seperti itu yang saya berharap sama pembelajaran di kelas saya begitu Pak. Oke. Nah, kalau dari gambaran aktif yang dimaksudkan oleh Pak Eman tadi, kira-kira posisi siswa pada saat ini kalau kita
pakai level 0 sampai 10 gitu. Kira-kira keadaan keaktifan siswa Bapak sekarang adanya di level berapa gitu? Kalau dilihat dari pembelajaran yang saya lalui, yang saya mulai kurang lebih sekitar 3 minggu bahkan 4 minggu belakangan ini, Pak, anak-anak itu masih berada di level 3 dan 4, kayak begitu. Jadi mereka masih terlihat apa ya, pasif begitu, Pak. Maksudnya nggak mm, tanpa tanpa antusias begitu ketika mengikuti pembelajaran saya. Padahal saya Iya. sudah berusaha juga untuk apa, memancing, memicu anak-anak juga untuk yang lebih aktif begitu, Pak. Ya. Oke. Jadi menurut Pak Eman bahwa kalau kita lihat kondisi siswa Bapak saat ini, menurut Mhm. penilaian Bapak, berapa keaktifan siswa Bapak kalau kita levelkan dari 0 sampai 10 sekarang kira berada di 3 sampai 4 gitu Pak ya. Iya, iya, Ini Pak. artinya bahwa memang ternyata keaktifan siswa Bapak ini masih sangat kurang gitu. Padahal kalau Iya, tadi Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin juga bagaimana agar dalam pembelajaran Bapak itu diupayakan siswa itu bisa lebih aktif. Tapi iya, mungkin hasilnya belum maksimal gitu ya. iya, Pak. Nah, artinya kalau saya mendengar cerita Bapak tadi, ini kayaknya kalau kondisi saat ini memang agak sulit ya untuk dipaksakan seumpama harus capai sampai nilai 10 atau level 10 gitu. Nah, Iya. kira-kira untuk keadaan siswa Bapak sekarang, kondisi kelas Bapak sekarang, Bapak menginginkan kira-kira pada level keberapa untuk lebih maksimalnya saat ini? Kalau kalau saya pribadi, Pak, sebenarnya saya berharap apa yang bisa saya perbuat itu mampu meningkatkan minimal lah bisa sampai ke level 7 lah, Pak, bisa gitu. Saya pengennya sih bisa level 7 itu sudah menurut saya sudah aman, sudah bisa untuk anak-anak di kelas saya. Mentok-mentok itu bisa 6 lah, pokoknya 7 lah, Pak, begitu bagusnya. Kalau saya menilai. Hmm. Iya. Oke, jadi Pak Iman berharap mudah-mudahan ke depannya uh, siswa Bapak itu di kelas mudah-mudahan dalam keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran bisa uh, mencapai level 7 gitu Pak ya. Iya, iya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Nah, kalau gitu sekarang apa yang bisa Pak Iman lakukan untuk mencapai target tersebut? Kalau rencana, Pak, saya sudah memiliki beberapa rencana sebenarnya yang ingin saya coba jalankan juga di Hmm, kelas 5B. ya, Di antaranya itu, Pak, kayak begini kan, setelah mempelajari juga dari beberapa minggu belakangan dan minggu ini, saya sih berniat, Pak, ingin mencoba membuat media pembelajaran yang beragam, maksudnya itu yang sesuai dengan apa ya, karakternya peserta didik saya di kelas 5B itu. Jadi saya mungkin akan membuat berbagai model-model media pembelajaran yang bisa menarik perhatian murid dan menimbulkan rasa antusiasme murid sehingga lebih nyaman, senang dan aktif begitu di dalam kelas saya. Pak, itu salah satu rencananya. iya, ya. Oke, jadi yang bisa dilakukan kalau saya tidak salah mendengar tadi bahwa mungkin salah satunya adalah dengan eh, mengadakan yang namanya media pembelajaran yang lebih interaktif atau lebih menarik seperti itu Iya, bagi siswa Bapak ya. iya, Ya, saya kira ini bagus sekali. Kemudian artinya mungkin ini pernah dicoba diterapkan juga mungkin pada sebelum-sebelumnya ya. iya, Ya, iya, Pak. ya saya dilihat kira-kira
dalam pengalaman tersebut, dalam pengalaman Bapak mengajar selama ini, kira-kira hal yang lebih menarik atau membuat mereka lebih uh, nyaman itu ketika diperlakukan seperti apa dalam pembelajarannya gitu. Ya, artinya berdasarkan pengalaman selama ini. Oh iya Pak, kalau dari pengalaman saya mengajar di kelas ini, kelas 5B ini, ditambah dengan pengalaman pembelajaran sekitar 3 minggu, bahkan 4 minggu belakangan terakhir ini, kalau anak-anak itu Pak ya, saya melihat anak-anak itu kalau misalkan juga kita kasih pancing mereka dengan beberapa hadiah-hadiah kecil, mereka lebih juga itu antusias Pak. Ditambah memang apa namanya, ketika melakukan pembelajaran itu saya tidak hanya, artinya tidak hanya duduk diam begitu di meja guru, mungkin saya berkeliling juga di dalam kelas, mereka mungkin akan ada perhatian juga sedikit Pak mengenai pembelajaran yang saya lakukan, kayak begitu. Oke. Ya, saya kira bagus ini sebenarnya Pak Herman ternyata ya sudah melakukan beberapa cara ya. Dan Iya Pak. ya, dan ini salah satunya yang sudah disampaikan tadi adalah kemudian bagaimana menerapkan namanya media pembelajaran yang lebih interaktif seperti itu ya. Iya, iya. Sehingga mudah-mudahan mereka lebih aktif dalam belajarnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, harapannya kan ya, apa yang kita siapkan itu juga bisa memberikan daya tarik tersendiri sehingga mereka lebih termotivasi dan insya Allah mereka lebih aktif dalam belajar. Saya kira begitu Pak Iman ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Seperti itu kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai itu? Kalau kalau setelah percakapannya kita tadi ini Pak, mungkin saya dapat beberapa ide-ide baru lagi yang akan saya terapkan ke kelas 5B. Jadi mungkin kalau bisa saya nanti akan menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 5B ini. Jadi di samping saya menyediakan beberapa media-media pembelajaran yang interaktif, saya juga akan melayani atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan murid yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu Pak. Jadi nanti di dalam pembelajaran saya ini mungkin saya akan sediakan topik-topik yang beragam, kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dari yang sederhana, kompleks dan rumit begitu Pak. Jadi mungkin itu bisa memancing keaktifan murid sehingga murid bisa untuk berpendapat lebih nyaman untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mau, dan bisa menjadi aktif begitu Pak. Oke. Jadi saya kira bagus sekali ini apa yang disampaikan Pak Eman bahwa ya selain menggunakan media yang lebih menarik, interaktif bagi siswa juga bisa menerapkan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi gitu ya. Ya, iya Pak. Supaya kebutuhan belajar siswa semua insya Allah bisa terpenuhi begitu. Sehingga artinya mereka bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka lah seperti itu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan memang kalau dilakukan pembelajaran yang seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan keaktifan mereka seperti itu. Saya kira bagus sekali ini Pak. Iya. Jadi selanjutnya Pak Iman, kalau Bapak sudah yakin dengan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi dua hal itu, sekarang kira-kira kapan ya Bapak akan melakukannya? Karena sudah mendapat pencerahan dari Bapak, insya Allah minggu depan ini saya akan melaksanakan pembelajaran itu. Dalam artinya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan menyediakan media-media pembelajaran yang beragam untuk anak-anak. Jadi minggu depan ini akan saya coba. Minggu ini saya akan rancang dulu, saya buat perencanaannya. Minggu depan saya kerjakan, saya laksanakan, dan nanti setelah itu bisa saya konsultasi lagi sama Bapak
mengenai apa Oke, hasil-hasilnya. oke. Ya, jadi insya Allah berarti dalam minggu depan ini Bapak sudah bisa aplikasikan terapkan Iya, hal ini. Dan insya Allah iya berarti Pak. mudah-mudahan ke depan kita bisa evaluasi apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini ya. Oke Pak Iman, Iya, kita sudah sampai di ujung sesi ini. Ya, sekarang iya. saya mau tanya kira-kira apa yang dari percakapan kita ini, apa yang Bapak sudah dapatkan hari ini dari percakapan kita? Iya. Setelah melakukan percakapan dengan Bapak, saya mulai berpikir untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi pembelajaran yang saya harus lakukan di kelas, termasuk tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi salah satunya, dan saya harus menyediakan beberapa media-media pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid atau karakter murid, sehingga nanti pembelajaran saya di kelas bisa menjadi lebih aktif, menjadi lebih lebih antusias, lebih bersemangat, lebih bermakna, dan bisa apa berpihak pada murid, begitu Pak. Oke, saya kira mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa berlanjut kembali Pak Iman ya, untuk kembali kita Iya Pak. perbincangkan apa yang Bapak sudah lakukan nanti di minggu-minggu depan ini. Mudah-mudahan kita bisa evaluasi kembali ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini Pak Iman cukup ya. Oke, Ya terima Pak, kasih Pak Iman. terima kasih banyak. Oke, Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Afendi Sifu akan membacakan hasil refleksi saya tentang pelaksanaan praktik coaching dengan Iya. M. Rudianto. Yang pertama yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi. Ya Alhamdulillah, saya kira semua tahapan yang ada dalam tahapan tirta mudah-mudahan sudah berjalan dengan baik. Memang tentu masih perlu perbaikan-perbaikan dan peningkatan agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu pada tahap terutama pada identifikasi dan rencana aksi, di mana sini betul-betul harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali pemahaman coaching terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga kemudian si coach ini bisa kemudian menemukan sendiri solusi apa yang menjadi permasalahan tersebut. Kira begitu. Kemudian yang ketiga, tentang apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi kesadaran penuh. Nah, tentunya yang bisa saya lakukan adalah tetap mengontrol diri, dalam upaya menyatukan hati, pikiran, perasaan agar senantiasa tetap fokus kepada coaching terhadap apa yang disampaikan, sehingga dengan demikian fokus percakapan kami berada pada kondisi mencari solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Kira gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan daripada apa yang sudah dihasilkan tadi. Saya kira adalah bagaimana lebih banyak berlatih lagi, saya kira, karena ini hal yang masih cukup baru saya kira, sehingga tentu butuh latihan-latihan berulang, sehingga seiring waktu dan sering kita melakukan latihan-latihan, maka insya Allah akan bisa lebih baik ke depannya. Saya kira begitu. Kemudian untuk umpan balik dari coach saya dalam hal ini tadi, Imam Rudianto, yaitu apa yang dirasakan oleh Pak Emang pada saat di coaching tadi
Ya, yaitu beliau merasa senang karena dengan melakukan coaching tadi, maka beliau bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dan beliau mampu menjadi lebih bijak dalam menghadapi dan menyikapi setiap permasalahan yang ada nantinya. Ya, saya kira demikian itu hasil refleksi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.